Pernah kebayang nggak seorang mekanik dari bengkel di pinggir kota yang tangannya tiap hari belepotan oli, tiba-tiba jadi pengusaha digital dengan omset ratusan juta? Kedengerannya mustahil ya? Nggak juga kalau senjatanya adalah teknologi yang sering kita anggap ribet. Kecerdasan buatan atau AI. Ini dia kisah inspiratif Fatan. Nah, ini nih kata-kata dari Fatan yang paling ngena. Kalau saya yang dulu cuma tukang ganti oli aja bisa, semua orang juga bisa. Ini bukan cuma omongan, tapi ini inti dari seluruh perjalanannya. Sebuah pesan yang kuat banget kalau AI itu bukan cuma buat orang-orang jenius di kota besar, tapi buat kita semua. Jadi gimana sih ceritanya semua ini bisa berawal? Yuk kita coba putar waktu sedikit, kita kembali ke dunia Fatan yang jauh banget dari gemerlap teknologi AI. Ya, dunia yang isinya noda oli dan suara mesin. Oke, kenalan dulu sama Fatan. Lupakan soal gelar sarjana IT atau kantor di gedung pencakar langit ya. Dunia Fatan itu ya sebuah bengkel kecil di pinggiran Riau, tempat di mana pelanggan kadang dateng, kadang enggak, dan pemasukan seringnya pas-pasan. Justru dari kesederhanaan inilah ceritanya jadi luar biasa banget. Coba dia lihat perubahannya, gila banget. Di tahun 2022, Fatan itu seorang mekanik yang hidupnya pas-pasan, bisnis sepi, dan pengetahuan soal teknologi, ya bisa dibilang nol besar. Sekarang, dia itu pengusaha dengan penghasilan ratusan juta per bulan, brandnya udah dikenal se-Indonesia, dan AI itu udah kayak asisten pribadinya. Lompatannya ini benar-benar nggak main-main. Tapi kan perubahan segede ini nggak mungkin datang gitu aja. Seringnya, perubahan besar itu lahir dari sebuah percikan di tengah keputusasaan. Dan buat Fatan, percikan itu datang pas dia lagi di titik terendah. Coba dibayangin situasinya. Tahun 2022, efek pandemi masih terasa. Bengkelnya sepi banget, pelanggan makin jarang datang, dan rasa frustrasi udah numpuk tiap hari. Nah, di saat-saat paling sulit inilah, Fatan justru dipaksa buat cari jalan keluar yang sama sekali nggak pernah dia pikirkan sebelumnya. Waktu itu, apa sih yang ada di pikiran Fatan soal AI? Ya, mungkin sama kayak kebanyakan dari kita. Anggapannya AI itu teknologi canggih buat robot, buat orang pinter. Pokoknya bukan buat dia lah. Nah, pemikiran awal inilah yang bikin ceritanya jadi makin menarik. Di tengah-tengah rasa frustrasinya itu, entah gimana, sebuah video YouTube acak soal AI lewat di HP-nya. Tiba-tiba, muncul ide yang sedikit gila di kepalanya. Gimana kalau Gimana kalau teknologi rumit ini gue pakai buat promosi bengkel? Sebuah pertanyaan sederhana yang ternyata mengubah segalanya. Oke, idenya udah ada. Terus gimana mulainya? Nah, ini bagian yang paling penting. Fatan nggak langsung ikut kursus jutaan atau beli komputer canggih. Dia justru mulai dengan langkah-langkah digital pertama yang super sederhana. Belajar AI bener-bener dari nol. Lupakan dulu deh soal coding atau algoritma yang bikin pusing. Perjalanan AI Fatan itu dimulai dari hal yang sangat praktis. Pertama, dia minta AI buat nulisin caption promosi. Terus, dia coba bikin poster sederhana. Setelah itu, dia naik level. Minta AI bikinin naskah buat video edukasi soal motor, sampai akhirnya bisa bikin suara narasi yang profesional. Ini bukti nyata kalau belajar AI itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Fatan sendiri ngaku, saya bukan orang yang jago ngomong, tapi AI bantu saya bikin suara narasi yang bagus. Nah, di sini AI itu bukan lagi teknologi yang serem, tapi udah jadi asisten pribadi yang ngebantu dia nutupin kekurangannya dan bikin dia bisa berkarya layaknya seorang profesional, cuma modal HP. Dengan langkah-langkah kecil itu, Fatan konsisten banget. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Sebuah ledakan kesuksesan yang membawa dia dari seorang mekanik lokal yang nggak dikenal jadi sensasi nasional. Tapi jangan salah ya, ini bukan sukses instan dalam semalam. Bulan pertama dia baru bikin postingan pertamanya. Sampai bulan ketiga dia konsisten terus bikin konten edukasi. Dan baru di bulan ke-6 tanpa disangka-sangka salah satu videonya meledak viral 6 bulan kerja keras yang akhirnya kebayar lunas. Dan begitu viral, permainannya langsung berubah total. Tiba-tiba tawaran endorse dari merek-merek otomotif gede mulai berdatangan. Startup digital ngajakin kerjasama. Dan Fatan dengan gayanya yang apa adanya dan jujur jadi dikenal di seluruh negeri. Bengkel kecilnya sekarang jadi bisnis yang sangat serius. Dan seserius apa bisnisnya sekarang? Kita ngomongin angka ya. Ini dia, ratusan juta rupiah. Itu penghasilan bulanannya. Dari bengkel yang tadinya sepi jadi angka yang benar-benar mengubah hidup. Ini bukan lagi cuma cerita, tapi dampak yang sangat nyata.
Biasanya, kalau udah mencapai sukses, orang mungkin bakal berhenti dan nikmatin hasilnya. Tapi Fathan beda. Buat dia, ini bukan akhir dari cerita, malah jadi awal babak baru, yaitu membagikan kesuksesannya dan membuat AI ini bisa dijangkau oleh semua orang. Dia kemudian bikin sebuah proyek yang namanya AI untuk rakyat. Tujuannya sederhana banget, ngenalin kemudahan pakai AI ke para pengusaha kecil, UMKM di daerahnya, supaya mereka juga bisa ngerasain perubahan yang sama. Ini bukan lagi soal bisnisnya sendiri, tapi soal pemberdayaan bersama. Dan seberapa besar dampaknya sampai sekarang? Udah lebih dari 200. Ingat ya, ini bukan cuma angka. Ini adalah 200 lebih pemilik usaha kecil, tetangga-tetangganya, teman-temannya di Riau, yang sekarang udah dia bantu buat ngebuka pintu ke dunia AI. Satu orang ternyata bisa memulai sebuah gelombang perubahan. Terus mereka diajarin apa aja? Bukan hal yang rumit kok, justru hal-hal yang sangat praktis buat bisnis mereka. Mulai dari bikin desain promosi yang menarik, bikin katalog produk yang kelihatan profesional, sampai bantu merencanakan stok barang. Sekali lagi, ini semua tentang penggunaan AI yang sederhana dan benar-benar nyata gunanya. Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari kisah Fatan itu mungkin ada di kalimat ini. Yang penting bukan seberapa pinter kita, tapi seberapa berani kita belajar hal baru. Ternyata, kuncinya bukan di kecerdasan, tapi di keberanian untuk mencoba. Dan yang luar biasa, Fatan tetap rendah hati. Dia bilang, saya masih sama kayak dulu. Bedanya, sekarang saya punya asisten yang luar biasa, AI. Dia nggak merasa berubah jadi orang lain. Dia hanya merasa jadi lebih berdaya. Wah, ini perspektif yang keren banget. Kisah Fatan ini menunjukin ke kita kalau batasan itu seringnya cuma ada di pikiran kita sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Keahlian baru apa yang selama ini kita anggap mustahil buat dipelajari? Mungkin aja dengan bantuan asisten baru kita, yaitu AI, hal yang mustahil itu bisa kita mulai hari ini.